Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi siang hari ini bersama dengan BLC Al-Irsyad Official. Ya, BLC adalah sebuah lembaga yang kami berkonsisten untuk menaungi anak-anak yang ada gangguan perkembangan. Ya, baik kita lanjut aja. Eh, Pada kali ini kita akan membicarakan sedikit masalah gangguan perkembangan yang namanya adalah ADHD. Mungkin kata-kata ADHD sudah nggak asing lagi di kalangan teman-teman pendidik, ya. Tapi ada kalanya atau ada baiknya kita refresh sedikit tentang pemahaman tentang ADHD. Baik teman-teman, kalau kita lihat kepanjangan daripada ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang menyebutnya sebagai GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan perilaku hiperaktif. Dan memang ini nyatanya adalah terjemahan, ya, terjemahan dari ADHD tadi dengan sebutan GPPH. Seperti tadi saya sebutkan di depan bahwa ini adalah sebuah gangguan perkembangan. Artinya gangguan perkembangan ini bisa melekat pada seseorang anak ya yang ini akan terus-menerus sampai dengan dewasa nanti. Dan tentunya apabila tidak dilakukan penanganan sejak dini, tentunya perilaku-perilaku yang menunjukkan gejala-gejala ADHD tadi tidak susah lepas ya, akan menetap dalam diri seseorang. Nah, baik teman-teman, langsung aja kita akan bicara ADHD. Jadi ada tiga gejala yang umum ya, yang umum terjadi pada anak dengan gangguan ADHD. Yang pertama adalah gejala yang namanya inatensi. Inatensi, kemudian hiperaktif, perilakunya hiperaktif, dan yang ketiga adalah impulsif. Nah, eh, untuk itu saya akan coba untuk menyampaikan satu demi satu dengan pelan ya, mudah-mudahan bisa diikutin dan bagaimana nanti penata laksanaannya kita akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman, kalau ADHD itu kita lihat dari hasil penelitiannya ya, yang saya pahami dari banyak bacaan dan saya mengikuti beberapa seminar ya, bahwa ADHD itu bisa terjadi karena faktor genetik teman-teman ya. Jadi apabila ada ayah atau ibunya kemudian dia memiliki bawaan perilaku hiperaktif atau impulsif, itu bisa menurun ya kepada anaknya ya. ADHD itu memiliki tingkat kecerdasan yang normal teman-teman, ya. Atau mungkin bisa jadi di atas normal. Jadi kita nggak bisa mengklaim atau mengatakan kalau anak itu ADHD apabila dia itu IQ-nya nggak normal. IQ-nya nggak normal itu artinya kalau kita tes dengan skala Wechsler maka hasil tesnya itu di bawah 90. Nah kalau di bawah 90 itu bukan ADHD. Nah, kalau nggak di bawah itu gimana? Tapi perilakunya menunjukkan seperti tadi. Maka ini bukan anak ADHD teman-teman, ya. Mungkin lebih tepatnya kita bisa sebut sebagai anak simptomnya sama ya atau gejalanya sama seperti tadi, seperti ADHD, tapi IQ-nya di bawah itu. Maka mungkin bisa kita sebut sebagai anak atau diagnosanya dokter atau psikolog ya nanti yang menegakkan ya, menegakkan diagnosa. Bisa jadi anak itu retardasi mental atau anak yang ASD atau anak dengan gangguan atau simptom autis atau PDD-NOS atau macam-macam. Jadi begitu tahu anak di usia 1,5 tahun, begitu anak udah mulai aktif bisa berjalan, oh ada perkembangan-perkembangan yang sepertinya berbeda dengan teman-teman yang lain ya, anak lebih cenderung bergerak, hiperaktif, kemudian speech delay ya atau terlambat bicara ya, jadi di usia 8 bulan belum muncul babbling ya, usia 1 tahun belum muncul satu kata yang bermakna gitu-gitu. Nah ini curiga, kita udah mulai curiga. Sampai dengan batasannya usia sekitar 3 tahun anak belum bicara. Nah ini berarti fase kritis, ini sudah bahaya ini. Jadi artinya kita harus segera
melakukan tindakan pemeriksaan kepada dokter spesialis tumbuh kembang ya, atau mungkin ke psikolog. Nah, setelah nanti diperiksa oleh tenaga medis atau orang yang kompeten, ya, maka si anak harus segera mendapatkan pelayanan terapi. Ya. Kalau tidak diterapi bagaimana? Jika tidak diterapi, maka 50% gangguan-gangguan yang tadi muncul, lebih yang saya sebutkan tadi, itu bisa menetap sampai dengan usia dewasa. Ya, jadi yang 50% kemungkinan membaik, tapi 50% tadi akan menetap sampai dengan usia dewasa. Nah, seperti itu. Oleh karena itu harus diterapi supaya nanti perilaku-perilakunya menjadi lebih adaptif, bisa menjadi lebih menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan sosialnya. Begitu ya. Anak ADHD itu tidak ada gangguan dengan sensoris ya teman-teman ya. Artinya apa? Ya semuanya berfungsi baik, matanya berfungsi baik untuk melihat, tidak ada gangguan mata ya, tidak ada gangguan telinga, tidak ada gangguan perabaan atau taktil ya, tidak ada gangguan perasa, lidahnya, semuanya baik-baik aja seperti anak yang lain. Jadi ini hanya gangguan-gangguan perilaku dan pemusatan perhatian seperti itu. Baik, kita akan bedah sedikit-sedikit teman-teman ya. Tadi kan saya sebutkan bahwa gangguan yang pertama adalah inatensi. Inatensi, atensi perhatian. Kalau inatensi berarti perhatiannya putus, pendek-pendek, ya gampang putus. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tentunya yang pertama dia akan susah untuk konsentrasi. Ya, kemudian yang kedua perhatiannya itu mudah teralih ya. Jadi kalau kita ajak ngobrol tuh, dia itu langsung mudah beralih lihat ke sisi-sisi yang lain ya. Jadi perhatiannya itu nggak bisa fokus terhadap kita yang ngajak ngobrol gitu ya. Kemudian dia mendengar tapi tidak menyimak teman-teman ya. Jadi dia mendengar mendengar apa yang kita omongin, dia ngerti itu, dia mendengar tapi tidak menyimak, ya, tidak menyimak seperti itu. Kemudian sering lupa barang-barang pribadinya taruh di mana. Kemudian kalau kita ngomongin tentang perilaku hiperaktif, namanya hiperaktif berarti kan aktif tapi hiper ya, lebih dari umumnya anak. Jadi dia itu kurang bisa tenang, perilakunya itu cenderung bergerak terus, ya, bergerak terus. Jadi seakan-akan baterainya itu kalau mainan itu pakai baterai yang kualitasnya bagus, yang harganya mahal, ya. Nah seperti itu, dibanding baterai-baterai yang ya merek-merek kacangan lah, yang mungkin dipakai 2 jam habis. Nah kalau ini baterainya itu yang luar biasa, yang sampai 10 jam kayaknya baru habis. Jadi begitu dia melek tuh, melek teman-teman ya, dari bangun tidur kemudian, berhenti sebentar kemudian langsung, wah bergerak luar biasa. Kemudian duduk itu juga nggak bisa tenang, duduknya goyang-goyang, wah goyang-goyang kakinya digoyangkan atau tangannya kelotekan, pandangannya kemana-mana, jadi seperti itu, anak hiperaktif. Kemudian seakan-akan seperti nampak gelisah teman-teman ya, padahal nggak nggak ada sesuatu yang membuat dia gelisah, tapi memang dorongan atau impuls dalam dirinya itu nggak bisa tenang, membuat dia itu bergerak terus. Nah, seperti itu. Nah, berlari, berjalan, wah seperti itu. Pokoknya berjalan, kemudian ya seperti itu. Ya, perilakunya tidak agresif, tidak destruktif dengan sengaja tidak, ya. Tapi dia memang kurang bisa tenang. Seperti itu ya. Kemudian kalau lari kadang kurang bisa kontrol ya, namanya anak-anak ya. Jadi anak-anak ini saya bicarain anak-anak yang usianya masih di bawah 3 tahun. Jadi begitu dia mulai bisa bergerak ya, berjalan, berlari, seperti itu. Jadi geraknya itu tergesa-gesa, nabrak-nabrak, wah pokoknya barang-barang di rumah itu berantakan. Ya, jadi ibu ya, sama bapak itu ya nek ngomel wis biasa, punya anak ADHD, rumahnya berantakan ya udah biasa, seperti itu. Ya, karena memang anak ini tersetting dengan baterai penuh. Wah, pokoknya bergerak terus seperti itu. Nah, kemudian kalau ciri yang ketiga tadi ada impulsif. Impulsif itu apa? Impulsif itu apa ya? Kalau kita sebut seperti acting without thinking ya. Jadi dia itu bergerak tanpa berpikir. Pokoknya semuanya bergerak. Oh, tadi apa-apa ditabrakin gitu ya, tabrakin. Jadi tanda-tanda bahaya kadang juga nggak nggak paham teman-teman ya. Jadi kalau anak-anak main pisau teriris ya, kan kemudian dia kan
ngerti, oh kalau itu bahaya ya, kemudian bisa bahkan, udah nggak mau lagi main pisau gitu ya. Tapi kalau anak adik-adik mungkin kena pisau sekali, besok terulang lagi, bisa terulang lagi, main pisau lagi. Kemudian nggak bisa antri gitu-gitu. Jadi antri itu pekerjaan yang paling membosankan buat dia, seperti itu ya. Baik teman-teman, kemudian, eee, anak dengan gangguan namanya ADHD itu bisa kita lihat atau bisa kita lebih memastikan, kita bisa meyakinkan kalau gangguan-gangguan tadi melekat ya, yang 3 tadi, apa tadi, teman-teman masih ingat? Yang pertama adalah yang inattensi, kemudian yang kedua adalah perilaku hiperaktif, yang ketiga adalah yang impulsif. Nah jadi, itu melekat terjadi di semua setting, mau di sekolah ya seperti itu, mau di rumah ya seperti itu, mau di lingkungan masyarakat seperti itu. Pokoknya semua itu dia nggak bisa diam. Dan perilaku yang menetap tadi, itu dipastikan berlangsung minimal 6 bulan, teman-teman. Nah, kalau udah 6 bulan kok kayak gitu-gitu aja, ya, nggak berkurang atau mungkin, kualitas ke gejala-gejala tadi malah makin meningkat. Wah, itu minimal 6 bulan. Nah, ini sudah bisa dipastikan ADHD. Terus, ini dimulai di usia sebelum 7 tahun, teman-teman. Nah, dimulai bisa usia 3 tahun, bisa usia 2,5 tahun, ya 4 tahun, nah sampai terus. Nah, menjadi problem lagi kalau misalnya anak ADHD itu dia sekolah. Wah, ini yang pusing gurunya, yang pusing teman-temannya, anak itu juga pusing sama dirinya sendiri, wong tuanya pusing. Jadi semuanya pusing. Gimana sih kalau di sekolah? Kalau di sekolah tentunya yang pertama dia itu tidak memperhatikan pelajaran, ya karena dia asik dengan kegiatannya sendiri, ya. Dia tidak memperhatikan pelajaran. Kemudian pada saat dipanggil cuek deh, kayaknya cuek, kayak menuli gitu dia, cuek pokoknya semaunya dia. Ya kemudian, tugas-tugas nggak selesai, karena anak ADHD itu cenderung, ya tadi perhatiannya pendek-pendek, tugas ini belum selesai, pindah lagi tugas yang lain. Dikasih, gurunya tugas yang ini paling cuma nulis, 1 kalimat, habis itu dilepas, ditaruh pulpen atau pensilnya, kemudian dia melakukan atau cari kerjaan yang lain. Ya seperti itu, ya seperti itu. Memang perhatiannya pendek-pendek, tugas-tugas nggak selesai. Karena tugas-tugas nggak selesai ya, wajar kalau memang prestasi belajarnya itu rendah. Penata laksananya gimana? Ya, anak ADHD tentunya, kalau kita terapi dengan terapi-terapi perilaku saja, itu ya memang, perkembangannya nggak terlalu banyak teman-teman ya. Ya, karena memang pengalaman kami sebagai pemerhati anak-anak berkebutuhan khusus, ya memegang anak ADHD itu kalau hanya dikasih okupasi terapi, dikasih sensoris integrasi, dikasih terapi, speech, terapi atau terapi bicara, family terapi. Jadi terapi-terapi yang seperti itu atau terapi-terapi sosial ya, itu kadang hasilnya nggak terlalu banyak teman-teman. Ada, hasil ada tentunya teman-teman ya. Tapi mungkin akan lebih efektif lagi kalau terapinya itu ya dengan terapi obat tentunya ya, atau farmakoterapi. Jadi anak-anak seperti ini memang butuh obat-obat, eee, yang direkomendasi ya sama dokter ya. Obatnya kandungannya ada yang, metilpenidat gitu ya, cuma merek dagangnya banyak teman-teman ya. Bisa Ritalin, bisa Concerta, bisa apa sih, Alprazolam ya. Dengan dosis yang disesuaikan gitu-gitu ya. Jadi banyak sekali obat-obatnya. Yang paling paham adalah dokter. Baik, itu aja teman-teman yang bisa, saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bicara mengenai, gangguan-gangguan perkembangan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.